Yang kedua yang bisa kita lihat adalah bahwa dia datang dengan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Ya, jadi selain dia datang kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa dia akan diterima oleh Yesus, tapi ketika si kusta ini datang kepadanya, dia datang dengan penghormatan yang tinggi kepada Yesus Kristus. Di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, kata sujud menyembah ini menggunakan kata Yunani yaitu proskuneo, dan kata ini tidak pernah dipakai dalam artian yang lain selain pada penyembahan dewa atau menyembah kepada yang ilahi. Jadi dengan demikian bahwa si kusta ketika dia datang kepada Yesus dan dia sujud kepada Yesus, ini membuktikan bahwa dia percaya bahwa Yesus sebagai Mesias. Karena itu dia sujud kepada Yesus. Bahkan ketika dia berkata Tuhan, ini menggunakan kata kurios yang menunjukkan kata Tuhan. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan. Di dalam terjemahan lama ayat yang kedua ini berbunyi, maka datanglah seorang yang kena bala sarat, sujud menyembah dia sambil berkata, ya Tuhan, jikalau kiranya Tuhan kehendaki, niscaya Tuhan dapat mentahirkan hamba. Jadi di sini ketika si kusta itu datang kepada Tuhan, dia datang dengan sujud menyembah, lalu dia menyebut Yesus sebagai Tuhan, kurios. Dan ini mengartikan bahwa dia memang benar-benar menghormati, memberikan penghormatan yang tinggi kepada Yesus. Dan hal ini juga harusnya ada pada setiap diri kita, untuk juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan ikut memberikan penghormatan yang tinggi kepadanya. Memang ada banyak orang yang menghormati Yesus tapi tidak percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Orang-orang Islam, mereka tahu bahwa Yesus adalah nabi, mereka percaya Yesus nabi, tapi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Unitarian, mereka menganggap bahwa Yesus hanyalah penghulu malaikat. Kaum liberalisme, mereka percaya Yesus itu hanya menghormati Yesus hanya sebagai guru moral dan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Sebaliknya, ada juga anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi mereka tidak menunjukkan sikap penghormatan kepada Tuhan. Si kusta ini ketika dia datang kepada Tuhan, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Ini menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan memiliki pengertian yang luas bahwa kita harus menghormati Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Ya, salah satunya jika kita datang dalam beribadah, maka kita pun harus menghormati Tuhan melalui sikap tubuh kita, melalui cara berpakaian kita, melalui ketertiban kita dalam beribadah. Semua ini menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Tapi coba lihat, ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan yang tidak menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Dalam gereja misalnya, dalam ibadah misalnya, ada telepon berbunyi, tiba-tiba angkat, bicara di dalam gereja, akhirnya mengganggu ibadah. Sementara ibadah sibuk main HP, sementara ibadah sibuk main game, sementara ibadah sibuk upload status, sementara ibadah sibuk bisik-bisik dan bicara sendiri, sementara ibadah sibuk tertawa-tertawa sendiri. Datang ke gereja tidak menggunakan pakaian yang sopan. Ya, kalau bahasa Kupang bilang tabala kanan, tabala kiri. Ya, semua terekspos mau datang seperti fashion show. Sikap-sikap kita ini banyak menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak memberikan penghormatan kepada Tuhan. Billy Graham, orang yang suka berdoa, dan
Dia selalu berpesan bahwa kalau dia berdoa, tidak boleh ada seorang pun yang mengganggunya. Apapun itu, tidak boleh ada yang mengganggu dia untuk berdoa. Satu ketika dia berdoa dan ada seorang ketuk pintu kamarnya. Tidak dijawab. Lalu dia ketuk lagi. Lalu Billy Graham bilang, kenapa? Ya, terus orang ini bilang bahwa ada telepon dari Presiden Amerika Serikat. Wah, ini telepon dari Presiden Amerika Serikat nih, luar biasa. Tapi apa tanggapan Billy Graham? Dia bilang, tidak, saya tidak punya waktu untuk menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat. Karena saat ini saya sedang berbicara dengan Tuhan pemilik hidup ini. Ya, banyak kali kita tidak menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Saat berdoa ada telepon masuk, kita langsung buru-buru angkat telepon, tidak menghormati Tuhan yang ada. Saudara, dalam doa Bapa kami mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah Bapa kita. Tetapi Dia adalah Bapa yang ada di sorga. Di sorga ini harus ditafsirkan sebagai sebuah penghormatan tentang keilahian, otoritas, kuasa, kekudusan, kemuliaan, dan kebesaran daripada Allah. Karena itu walaupun Dia adalah Bapa yang bisa kita dekati dengan penuh keakraban, tapi Dia juga adalah Bapa yang tinggi, yang harus didekati dengan penghormatan dan ketakutan kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, dan Dia adalah Allah yang besar. Memberi penghormatan kepada Dia itu menjadi teladan yang luar biasa yang kita dapatkan dari si kusta ini. Bagaimana dengan saudara? Apakah dalam kehidupan saudara, saudara memberikan penghormatan kepada Allah?